Welcome to Suar Siniar Penabur. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang keren banget. Datangnya dari dunia memanah. Dari dunia memanah. Please welcome Sarwidi and Devin. Silakan perkenalkan diri. Please introduce yourself. Hello everyone, my name is Devin. I am an archer from Penabur Primary Kelapa Gading International. I've joined archery since 2018. Tepuk tangan dulu dong. Keren ya Kak Osi ya. Standarnya internasional. Coba Sarwidi, kenalin dirinya Sarwidi. Halo, nama saya Widi Kristianto. Saya mengajar di Penabur Internasional Kelapa Gading dan saya adalah pelatih dari Davin. Oke, Sarwidi. Kita langsung nanya aja Kak Osi ya. Oh, sip, langsung. Sir, ini udah berapa lama Sir ngajar archery? Oke, archery di sini atau panahan, kegiatan panahan yang ekstrakurikuler di sini kita mulai sejak tahun 2010. 2010 ya, cukup lama. Tahun Ya, 13 tahun kami memulai. Kami mulai dari anak-anak SD, kemudian SMP dan SMA. Dan di kategori anak-anak SD kita mulai yang paling muda waktu itu adalah kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Nah, kemudian setelah itu sekolah membuat regulasi bahwa kita mulai dari kelas 3 saja karena mungkin dipandang kelas 2 terlalu kecil ya untuk itu. Tapi walaupun itu kan mungkin regulasi di sekolah ya Pak ya. Tapi kalau misalnya di masyarakat umum, ada nggak sih batasan umur untuk orang bisa belajar memanah gitu? Ya, sebetulnya untuk panahan ini kalau diajarkan dengan anak-anak yang masih usia belia, jadi masih usia 5 tahun, TK gitu, mereka masih bisa gitu. Jadi ya tetap kita harus mendampingin. Karena sebenarnya alat itu bisa di-set. Jadi mereka tidak menggunakan alat yang proper yang sekarang dilakukan di kejuaraan, namun kepada anak-anak yang masih belia itu diberikan pada alat-alat yang pengenalan saja. Sulit nggak sih Sir ngajar yang masih kecil-kecil gitu? Sulit atau tidak itu sebuah tantangan ya buat seorang pelatih ya, tantangan ya. Kalau dibilang sulit, kalau selama ini sih saya tidak banyak mengalami kesulitan. Karena saya selalu, di saat saya mengajar di awal, kita selalu membuat agreement atau sebuah perjanjian bahwa saya menjelaskan bahwa panahan ini bukan alat main-main, namun ini adalah sebuah alat olahraga yang bisa sangat membahayakan di saat mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan begitu. Terus kalau misalnya ini kan tadi kan ngajar nih, Sir ngajar dari anak-anak dari masih usia belia ya, Sir ya. Terus kalau untuk usia kita ini telat gak sih buat belajar panahan? Nggak ada kata telat di panahan. Nggak ada kata telat. Tetap bisa ya, Sir? Tetap bisa. Oke. Terus apakah mungkin Sir ada kriteria tertentu untuk orang belajar panahan? Kriteria tertentu. Sebetulnya semua orang yang bahkan orang disabilitas ya itu bisa bermain kok. Jadi di kita di Indonesia ini kemarin ada satu pemanah kita yang dia dengan satu tangan bahkan juara dunia. Nah seperti itu. Nah jadi terus nariknya bagaimana? Nariknya pakai mulut ya, pakai gigi, kekuatan gigi. Nah ada juga yang mereka tidak memiliki bisa juga dengan trigger kaki atau apa begitu. Tanpa tangan, terus nariknya pakai apa? Dia pakai kaki untuk nariknya, mendorongnya, kemudian lepasannya juga dengan trigger yang ada di mulut gitu. Jadi sebenarnya tidak ada semua orang bisa menggunakan. Semua orang bisa bermain panahan karena panahan itu menyenangkan untuk semuanya. Begitu. Tertarik mencoba? Iya, kayaknya langsung keren ya ketika mereka yang mungkin ada kekurangannya saja bisa, apalagi kita yang dikasih Tuhan lengkap gitu kan. Iya, benar-benar. Plus tiada kata terlambat kok kata Sarwidi. Jadi untuk usia kita nih ya yang mungkin udah orang mungkin pikir telat ya, Kak Osi ya, tetap bisa belajar panahan. Nah, aku mau nanya nih ke Sir. Sir kan udah cukup berpengalaman lah ya di dunia panahan ya, Sir ya. Gimana sih, Sir? Aku pengen tahu sudut pandang Sir nih, kondisi panahan di Indonesia itu udah seperti apa sih, Sir? Panahan di Indonesia sebenarnya
untuk saat ini membuka peluang besar untuk kita bisa berprestasi. Kemudian pemerintah juga sudah mewadahi untuk setiap orang yang saat ini mau serius terjun, ya. Memang kita harus mulai dari mungkin join ke klub dulu gitu, kemudian mereka harus belajar, dan lama belajar ini tergantung dari masing-masing kita ya. Kalau kita memang rajin berlatih untuk mencapai tertinggi itu bisa cepat begitu. Dan saat ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh PB Perpani, PB maupun dari Pengprov untuk semuanya itu mengenal panahan. Jadi terbuka untuk semuanya, dan itu sangat membuat saya bisa menjadi sebuah kedepannya, wah ini bisa menjadi penghidupan gitu ya, hidup dengan panahan itu bisa banget gitu. Berarti prospeknya kalau misalnya nih sekarang ada anak-anak yang memang mau menekuni dunia panahan ini sebenarnya masa depannya juga menjanjikan ya Sir ya gitu. Menjanjikan sekali. Jadi seperti contohnya di kami untuk di DKI Jakarta gitu. Jadi kemarin untuk anak-anak yang terjun di PON ya, itu bukan mereka yang sudah dewasa seperti kita. Itu malah anak-anak usia sekolah. Nah, usia sekolah. Jadi satu, pemerintah memberikan fasilitas untuk anak-anak yang menjadi atlet itu bersekolah di sekolah yang sudah ditentukan. Jadi tentunya mereka tidak diberikan pembebanan seperti anak-anak yang yang biasa ya, normal ya untuk sekolah itu. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan beasiswa di situ. Mereka bisa mendapatkan gaji gitu dari apa yang mereka kerjakan. Tentunya mereka harus menunjukkan prestasinya. Jadi prestasinya tidak boleh turun. Dan puji Tuhan untuk saat ini untuk DKI masih di kancah nasional ya, di kancah nasional maupun internasional kita juga selalu memberikan hasil yang terbaik untuk negara. Oh, kayaknya tahu banget nih ya Sir Widi ini. Jangan-jangan dulunya juga berasal dari atlet panahan juga nih Sir Widi nih. Ya, kalau menjadi atlet saya 96 saya sudah di Kejurnas ya. Saya ikut, ya puji Tuhan saya dipilih waktu itu dari kampus untuk mewakili kampus untuk bisa join di Kejurnas waktu itu di Bogor. Kemudian dari situ saya kembali lagi ke kampus mendapatkan pelatihan dari pelatih saya, dan akhirnya diberikan waktu 1 tahun untuk membantu dosen saya untuk bisa mengembangkan sekolah panahan di kampus begitu. Dan setelah saya selesai, kemudian saya pindah ke sini, saya mengikuti pelatihan-pelatihan tentunya. Jadi untuk menjadi pelatih itu kita juga harus bersertifikat, seperti itu. Okay. Spill dong Sir Widi ini pernah meraih apa nih di panahan? Yes, gitu. Kalau meraih, saya sih paling yang membuat saya bangga adalah di kejuaraan Piala Presiden ya, yang ketiga waktu itu, saya bisa mendampingi anak-anak muda, anak-anak kita. Jadi yang timnya DKI itu menjadi juara beregu. Oh, tepuk tangan dulu dong. Juara beregu. Ya, jadi saya termasuk istilahnya pemanah dalam tanda kutip usianya paling tua gitu. Karena anak-anak yang saya dampingi itu waktu itu usianya masih usia SMP ya, SMP bahkan SMP SMA gitu. Nah, sementara saya kan sudah jadi guru di sini gitu. Cuman semangat saya ya nggak boleh kalah dengan mereka. Oh, tetap gitu, dong Pak. ya. Berarti Sir Widi ini termasuk tokoh yang berperan penting dalam menyebarkan memperluas dunia, memperluas ya. Minat Di panahan. belakang layar, tapi membuat prestasi-prestasi nggak untuk dirinya sendiri, tapi untuk membuat anak didiknya maju. Gitu. Iya. Dan bisa ditemukan di mana? Di Penabur. Pastinya. Nah, aku mau nanya nih, Sir. Aku kan kalau dari aku nih ya, dari kacamata orang awam nih tentang dunia panahan yang nggak tahu apa-apa. Aku kan cuma taunya panah, nancep, udah gitu kan. Yeah. Nah, aku pengen tahu dong dari Sir Widi nih, manfaatnya tuh sebenarnya apa sih? Maksudnya bukan cuma asal mana nancep ke target kan, tapi kan apa sih manfaatnya, kayak mungkin ke kehidupan sehari-hari atau dunia sekolah atau apa gitu. Ya. Aku pengen tahu manfaatnya apa aja sih, Sir. Oke, pertama saya bercerita dulu kenapa panahan itu hadir di Penabur Internasional begitu ya. Saya mau mulai di sini karena saya melihat panahan ini sangat-sangat
dibutuhkan untuk anak-anak kita. Khususnya Panan itu melatih mereka percaya diri. Percaya diri. Kemudian mereka bisa berlatih tentang balancing. Jadi mereka bisa posisi badannya, kemudian bisa mengatur dirinya untuk tetap balance gitu ya. Kemudian koordinasi. Jadi koordinasi itu karena di Panan ini tidak hanya tangan, tapi koordinasi antara tangan, mata, kaki, semuanya, seluruh tubuh kita. Fokus. Nah, fokus juga. Dan untuk anak-anak sekarang kan mereka lebih banyak bermain gadget ya. Nah, dengan bermain Panan ini lebih menolong mereka sebetulnya. Jadi untuk mengurangi itu gitu. Itu langkah. Ya saya sih berharap nantinya anak-anak yang ikut di ekstrakurikuler saya itu lebih banyak berprestasi. Kemudian mereka juga lebih bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Karena di panahan itu kita itu hanya bukan lawan di saat saya berhadapan, anggaplah kita ini berbeda klub, kemudian kita di shooting line, itu kita tidak berhadapan sesungguhnya. Yang menjadi lawan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi nggak ada lawan di panahan. Karena di sana untuk juara kita dengan rules yang sekarang 6x6 ya, jadi 6 anak panah, kemudian kita nembak 6 seri gitu, itu kan berarti 360 poin. Nah, itu yang harus kita capai. Nah, kalau kita benar-benar fokus, koordinasi kita bagus, ya kita akan mencapai nilai sempurna. Nah, kita nggak peduli lawan itu dapat berapa toh, artinya kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Jadi ini yang nantinya keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dari panahan. Gitu. Jadi nggak mengunggulkan rivalitas gitu ya. Jadi nggak ini, tapi justru kita mengalahkan, yang perlu kita kalahkan itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nah, dari beberapa manfaat yang tadi Sir Widi kasih tahu, ini bermanfaat juga nih buat mama papa ya, yang buat mama papa yang anak-anaknya nih kayak susah banget lepas dari gadget. Betul. Terus yang kayak nggak mau bersosialisasi gitu ya, atau kecanduan game, kurang pede. Ya. Nah, bisa banget ketemu Sir Widi, ya nggak? Belajar kan? archery panahan. Tapi kayaknya kita juga perlu konfirmasi nih tadi yang manfaat-manfaat yang sudah disampaikan sama Sir Widi itu sama Devin. Gitu. Gimana nih? Coba Sir, tadi kan Devin udah perkenalan. Coba aku pengen tahu dari sisi Sir Widi nih, Devin ini sosok anak yang seperti apa? Ya, saya menemukan Devin ini di kelas 3 ya. Di kelas 3 tahun 2017. Oke, 2017. Dan waktu itu sebetulnya Devin ini memulai panan itu bukan karena Devinnya. Karena kakaknya ikut terlebih dahulu. Kemudian dia memakai alat panahnya kakaknya. Dan akhirnya saya sesuaikan dengan tubuhnya dia, dengan kekuatannya dia. Kita cuma berlatih 2-3 bulan. And yes, I'm not get mistake, 2 or 3 months before our first competition ya, Jakarta Series, Jakarta Utara Series 1. Yes. Nah, jadi waktu itu dia memulai di kategori pemula tentunya. Karena waktu itu anak ini masih kelas 3 kan? Kelas 3, jadi itu kelas pemula. Dan puji Tuhan waktu itu dia menjadi yang terbaik. Ya, keren. Jadi terbaik. Jadi waktu di panan itu ada 2 sesi. 2 sesi yang biasanya kita lakukan, yaitu sesi kualifikasi. Sesi kualifikasi itu adalah contohnya peserta 30 orang. Nah, mereka harus menembak dengan aturannya yang tadi 6x6. Nah, Davin ini waktu di kualifikasi itu di ranking 2. Jadi juara 2 waktu itu di kualifikasi. Nah, setelah itu dari 30 itu diambil 16 terbaik. Nah, itu akan masuk ke sesi eliminasi. Dan waktu itu Davin juara 1 malahan. Nah, jadi Keren banget. ya dari situ akhirnya anak ini menjadi semangat ya berlatih dengan saya. Orang tua juga mempercayakan kepada saya bentuk pelatihan seperti apa, dan yang paling penting adalah sebetulnya bukan pola saya berlatih, pola yang saya berikan latihan itu, namun kedekatan saya. Saya selalu berkomunikasi dengan orang tua, saya selalu komunikasi dengan Devin di saat kita melakukan
latihan maupun persiapan-persiapan pertandingan gitu. Jadi seperti kemarin kita ikutin kejuaraan juga pelajar Jakarta Utara. Saya juga minta izin kepada sekolah untuk mempersiapkan mereka semuanya. Dan puji Tuhan kita juga dapat banyak ya. Nah, tadi kata Sir, Devin mulai since when did you practice archery? I practiced at 2018 when I first was interested with Mr. Widi Archery ECA. Oh, so Sir Widi ini yang memotivasi Devin ya Yes. untuk masuk dunia archery. Yeah. Oke. Devin, what's the difference before and after you join the archery club? Before, I was super nervous because I had never done archery. I thought I would always lose because I'm not good in techniques, right? But currently, I'm more confident and I'm more motivated to become a winner in archery competitions. And you are Yes. a winner. Yeah. Woo! Thank you, Oke, Devin, who is your favorite archery athlete? Mr. Widi. Sir Widi, tetap. Thank you, David. Tadi sebelum mulai aku sempat tanya sama Devin, ini Devin tertarik sama dunia archery, dunia panahan ini dari mana sih? Aku pikir kan kayak kalau misalnya anak-anak sekarang kan dari Marvel superhero, Ya, Hawkeye, benar. atau dari film Lord of the Ring, Legolas, Legolas. Elves atau apa gitu. Devin tetap jawab Sir Widi. Oke, jadi ini Keren ya? Sir Widi ini Keren ya, emang Sir Widi ya. inspirator ya. Iya, the one and only inspire Iya, benar. Devin buat tertarik di dunia panahan. Oke, untuk Devin, do you want to become an archery athlete in the future? Yes, want to teach other kids to become a professional archer and win other competitions. Oh, keren banget. What a great answer. Keren. Mungkin bakal jadi Sir Widi selanjutnya ya. Bisa Nanti ya, jadi, bisa ketika jadi. Sir Widi The next udah Sir Widi. pensiun mungkin. Yeah. Maybe you can mention some problems when you join the championship. Oh yeah. When I'm doing an archery championship, my techniques were very bad because when I was pulling the string, I would always let go and hesitate because I'm always nervous I might miss off guard. The next, what you do with that? I improve every day in my house to improve my techniques for archery and not hesitate and be more confident. Your mom and dad support Yes, they support me most of the time, yes. most of the time. Yeah. Tapi ini memang keren banget ya, kalau sesuatu pendidikan itu memang akan berhasil kalau didukung oleh tiga hal nih, tiga kesatuan hati gitu ya, antara tiga poin ini. Yang pertama dari siswanya, dari gurunya, sama orang tuanya gitu. Benar banget. Karena mereka bertiga itu sebuah kayak lingkaran gitu. Kalau dipisahin sendiri-sendiri nggak bakalan jalan. Dan ini terbukti hasilnya tadi Sir Widi sudah sampaikan juga, ada komunikasi yang baik dengan orang tua dan juga dengan Devin sendiri gitu ya. Jadi inilah hasilnya, Devin memang sudah terbukti jadi juara. Kalau sih tadi kan kita udah nanya-nanya nih. Kita padahal di sebelah situ ada sesuatu yang menarik mata nih. Kayaknya perlu kita kulik ya sih. Ada apa aja? Boleh. Iya nggak? Bisa ini mungkin dicontohin Iya boleh. cara ambilnya atau Ternyata sebesar ini ya Sir ya? Yap. Ya. Yeah. Aku kalau lihat di TV kayaknya nggak terlalu besar, ternyata pas dilihat depan mata sebesar ini. mungkin bisa dijelasin Sir Iya, ini coba. partnya. Buat orang-orang yang penonton yang masih awam nih Sir, siapa tahu abis lihat ini langsung tertarik. Oke. Alatnya keren. Oke, aku mau join misalnya gitu ya. Ya, kalau di depan kita ini ada, ini namanya standard bow. Standard bow. Jadi kita kalau sebagai di awal kita akan memulai dengan ini. Kemudian ini adalah termasuk recurve, ya recurve kategori recurve. Recurve itu ada yang dari wooden dan dari stainless ya. Jadi itu kemudian ada juga compound. Nah, part-part di sini itu adalah part-part udah komplit ya. Jadi ini adalah riser atau handle. Kemudian yang panjang ini itu namanya stabilizer. Fungsinya adalah menstabilkan di saat kita menembak, ya kan? Kemudian ini adalah limb, upper limb, lower limb. Nah, kemudian ini namanya arrow rest. Arrow rest adalah tempat melekatnya anak panah. Nah, diletakkannya anak panah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini, nah yang ini. Nah, ini adalah clicker. Clicker.
Clicker tuh Nah, untuk apa tuh, Sir? Clicker itu adalah sama seperti kalau kita menarik, jadi kita akan tarik. Nah, Davin tidak boleh melepas di saat anak panah itu masih terkunci. Nah, jadi dia nanti akan seperti ini, tarik, oke, dan dia sudah melihat ke target, baru, nah, bunyi klik. Oh. Itu adalah tanda di mana dia melepas anak panah itu. Nah, ini yang panjang dan menyala ini, itu adalah sight, ya, sight. Nah, sight itu adalah tanda untuk dia bisa melihat target. Sight ini bisa berubah-ubah tergantung dari jaraknya. Jadi jarak bisa 5 meter, 10 meter, 15 meter, dan ini paling jauh bisa digunakan 50 meter. Begitu. Jadi jarak dan di kejuaraan untuk recurve itu jarak paling jauh adalah 70 meter. 70 meter. 70 meter. Jadi ini bisa kita mainkan jarak sampai 50 meter. Dan itu bagus. Nah, kemudian ada lagi. Ya, ini namanya plunger. Plunger, iya plunger. Plunger atau button. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi sebetulnya anak panah ini di saat kita tarik, ya, kita tarik kemudian lepas, itu bukan lurus jalannya, tapi dia seperti ular. Oh, gitu. Nah, Sir. jadi seperti ular begini, meliuk. Nah, fungsinya button ini adalah di saat dia kita lepas, hempasan pertama memukul ke RRS itu, ya kan? Nah, ke sini, itulah yang kita atur sehingga plunger ini nantinya akan membuat arah dari anak panah ini menjadi lurus. Begitu. Jadi kalau dia miring ke kanan, miring ke kiri, bisa disetting dari side-nya. Nah, kalau sini sudah maksimal, baru kita setting di plunger. Nah, seperti itu. Very complicated. Mungkin itu pengaruh juga ada apa angin gitu juga Yap, ya Pak ya. yap. Nah, kemudian ini anak panah. Anak panah ini juga sifatnya individu. Jadi sifatnya individu itu karena panjang dari lengan anak-anak itu kan berbeda. Kemudian untuk beratnya itu disesuaikan dengan LBS-nya. Jadi LBS itu adalah berat dari tarikan. Seperti David sekarang dia pakai 24 LBS. Itu sama dengan dia kalau tiap kali narik itu sama dengan menarik 12 kilo. Begitu. Jadi 12 kilo. Nanti kalau mau coba silakan. Aku pengen lihat coba Devin yang peragain boleh nggak? Devin, Can can you put? Ya. Oke. Yap. Ya. Nah, harusnya ada 1, 2 lagi alat. Oke, pull, yes, hold. Yap. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4. Oke, up. Yap. Wow, keren ya. Ini Devin ini kelihatannya pendiam, kalem gitu. Tapi ketika langsung megang panahnya nih langsung gagah banget ya. Yang lain ya. Dia langsung kayak different person gitu lah. Langsung kayak gagah gitu, langsung keren banget. Ya, jadi Aku pernah lihat kayak di film-film kayak cuma panah tuh cuma kayak bambu gitu. Itu bener nggak sih, San? Atau memang itu udah yang skill dewa atau apa? enggak. Kayak cuma bambu tali gitu. Ya, itu kan kita sebutnya longbow ya. Longbow. Ya itu biasanya dipakai oleh teman-teman Korea untuk lomba. Cuman di Indonesia tidak dibuat sebuah perlombaan atau pertandingan untuk itu. Begitu ada. Dan anak panah dari bambu juga ada. Kita juga saat ini di Indonesia juga ada anak panah bambu, ya kan? Itu dikategorikan untuk panahan tradisional. Panahan tradisi. Ya, panahan tradisi. Jadi mereka tidak berdiri namun bersila, kemudian menggunakan perlengkapan seperti orang Jawa ya, orang Jawa keraton, nah seperti itu. Tanpa aksesoris, hanya busur, pelindung lengan, biasanya pelindung jari dan anak panah, itu aja. Oke. Sama ini nih kita penasaran nih, itu ada beberapa piala tuh, Sir. Ini iya. dari mana aja nih? Yuk, boleh kita lihat nggak? Jadi piala-piala ini adalah sebuah bukti bahwa ini pencapaian prestasi bukan hanya dari Davin saja. Jadi ini adalah sebuah cerita kami memulai kegiatan panan di penabur internasional. Jadi kami sudah banyak mendapatkan piala. Nah, kalau Davin memang dimulai dari 2017, 2018 ya. Iya. Itu sampai sekarang. Kemudian kita juga berangkat ke Presiden Cup, begitu kan? Presiden Cup 1, 2, 3 kita berangkat ke sana. Kemudian ada King Archery, kemudian ada edukasi archery, kemudian ada banyak lagi ya, Davin. Iya. Ya, so many competition we already join. Yes. Dan itu buat kami
bukan menjadi sebuah hal yang membuat kami menjadi sombong, namun justru dengan apa yang kita dapat ini kita harus berlatih. Karena itu tadi, lawan kita bukan orang lain, tapi lawan kita adalah diri kita sendiri, gitu sih. Ini berarti salah satu ekskur favorit ya Pak ya di sini ya, panahan ini? Ya, sampai saat ini menjadi ekskur favorit ya. Jadi kemarin di tahun ini ada sebenarnya yang mendaftar itu 38 siswa. Nah, 38 siswa, namun saya tidak bisa menerima semuanya. Saya hanya bisa menerima 13 anak. Dan 13 anak itu memang ada komitmen. Jadi komitmen antara anaknya dan orang tuanya untuk ya minimal mereka harus memiliki, karena ini barang ini individu. Jadi tidak bisa alatnya Davin ini saya gunakan, tidak bisa. Jadi ini benar-benar individu. Jadi saya mungkin bisa setting untuk saya, tapi apa yang menjadi settingannya Davin tidak bisa saya gunakan untuk menembak jarak yang mungkin Davin lakukan. Nah, seperti itu. Nih anak penabur tuh emang keren-keren ya Kak ya. Ini setingkat SD ya. Udah Iya, jago mana? benar. Aku SD taunya cuma main layangan. Ini udah bisa Dan panah. ini perlu kita mention juga loh ya ke teman-teman semua bahwa penabur itu nggak cuma melulu belajar soal akademis gitu kan ya Pak. Betul. Kayak ini buktinya hari ini kita bisa lihat prestasinya penabur juga di sport yaitu archery gitu. Banyak banget kan pialanya kan. Ada piala, ada medali juga ya Sir. Ya, medalinya. Ini, ya. Nah, buat teman-teman mama papa, mom and dad yang pengen anaknya berprestasi ya. Iya. Yang pengen anaknya keren juga nih kayak Devin nih. Dan juga anaknya lebih pede, lebih fokus, bisa gabung di penabur internasional. Kelapa Gading. Ada Serwidi. Betul. Dan juga mungkin kalau cari-cari kursus di luaran panahan kan lumayan ya. Iya. Kalau di sini sudah masuk fasilitas kan Pak? Masuk fasilitas, masuk fasilitas ya, betul. masuk fasilitas. Memang Penabur. Yap, masuk fasilitas. Hanya saja mungkin ya kita tidak ada latihan kita kan memang setelah jam sekolah ya, jadi tidak mengganggu jam sekolah karena kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang pasti sih itu tadi bahwa mereka yang mau join itu ada komitmen, dan saya selama itu anak penabur ya dari manapun dia katakanlah bukan sekolah di sini, dia join datang, kemudian dari SD-nya kemudian dia pindah ke SMP sebelah, katakanlah anggaplah ke internasional, dia bisa tetap balik ke saya. Karena itu tadi, kita harus berlatih itu tidak hanya terbatas dengan waktu. Jadi kita harus mencapai prestasi tertinggi begitu kan. Ya, siapa tahu nanti banyak bibit-bibit dari penabur itu yang ke level nasional. Karena saya berharap kita mencicipi lagi ya, karena dulu sebelum pandemi banyak dari anak-anak kita memang sudah di level nasional gitu. Tapi setelah pandemi semuanya harus tiarap. Kita harus memulai lagi dari yang baru begitu. Nanti aku punya anak, mau aku masukin penabur internasional lah. Aku juga mau. Loh. Oke, terima kasih untuk Sir Widi. Thank you so much, Devin. Kita jadi dapat banyak pengetahuan ya soal dunia panahan nih, archery. Iya, jadi nggak cuma mana hati wanita, gitu ya. Kita juga beneran lo bisa berprestasi lewat panahan. Oke, ketemu lagi bersama kita nanti di episode-episode selanjutnya di Suara Siniar Penabur, Casual, Fun, and Edukatif. Dadah. Bye.